sama-sama kita berjuang untuk kepentingan Jessica. Oke. Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan. Nah, untuk lebih lanjut masalah laporan ini saya persilakan kepada rekan saya, Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kami dari tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso yang terdiri dari kurang lebih ada 3.800 advokat lintas organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim, oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso, yaitu pada perkara nomor 777 garing PIT B garing 2016 garing PR Jakarta Pusat pada tingkat pengadilan pertama. Yang perlu kami sampaikan bahwa hal-hal yang kami laporkan adalah perilaku tidak etis dari seorang oknum hakim yang berinisial BG yang telah melakukan tindakan di luar etika sebagai hakim. Pada prinsipnya yang dilakukan adalah yang bersangkutan telah memberikan suatu keterangan atau suatu semacam conference atau semacam suatu penjelasan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani dan yang telah diputus, yaitu perkara nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat tentang masalah kasus kopi cyanida yang didakwakan kepada Jessica Kumala Wongso. Teman-teman media dan juga sekalian rekan-rekan saya advokat mengetahui kalau rekonstruksi itu berarti itu pengulangan yang akan dilakukan di tempat kejadian. Tapi pada waktu itu rekonstruksi itu dilakukan di pengadilan. Di pengadilan dengan menghadirkan begitu banyaknya saksi-saksi. Seolah-olah mengatakan itulah rekonstruksi. Kemudian pada saat itu kami sebenarnya keberatan. Tapi namanya hakim kita tidak bisa untuk membantah. Pada waktu itu Pak Oto menyampaikan, tolong rekonstruksi yang ini disesuaikan dengan yang ada di CCTV. Tapi kemudian oleh hakim tersebut mengatakan, inilah yang benar, inilah yang benar. Ini kan sudah mengarahkan dan sudah memutuskan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh para saksi di dalam laporan kita ke KAY ini ada 3 memang yang kita laporkan. Pertama, nah kan beberapa waktu lalu aku juga berpendapat seperti ini. Kenapa Pak Hakim yang memvonis Mbak Jessica hingga mendapatkan hukuman 20 tahun penjara itu tidak dipertanyakan gitu? Karena udah jelas beberapa kejanggalan yang tidak bisa diterima oleh nalar ya. Bahkan ini udah gila sih, hampir semua rakyat Indonesia membela Jessica saat ini. Nah sekarang ada 3.100 advokat yang juga ikut mencari keadilan dari kasus Mbak Jessica ini. Nah gue juga bertanya kemarin gitu kan, kenapa Pak Hakim ini nggak dipertanyakan gitu. Nah akhirnya boom, dilaporkan dong. Semoga dapat titik terang dan semangat buat Mbak Jessica, bentar lagi kamu bakal bebas, amin. Ya, amin. Hai netizen, babak baru telah dimulai atau tahap awal telah dimulai. Para pengacara advokat daripada Jessica berada di Komisi Yudisial. Mereka melaporkan salah satu hakim yang betang-tang beteng-teng. Kira-kira netizen tahu nggak ya siapa hakim yang betang-tang beteng-teng itu?
Nah, kita tetap berdoa jangan sampai Amin. kasus ini redup ya. Tetap up terus. Kalau ada yang Oke. down, kita up terus kasus ini, jangan sampai redup. Nah, ini laporan daripada Bang Martin Simanjuntak. Ayo semua harus dukung. Itu mesti dia tahu dong semua itu, berarti semua sisa darah Mira dia yang keluarin, berarti bukti dia yang keluarin. Aduh, ini yang namanya bodoh akut kawan. Ya bodohnya sudah akut, jadi bodohnya sudah stadium akhir kawan. Mengapa aku mengatakan demikian? Dengar baik-baik ya gedebog pisang. Dokter Jaja mengeluarkan darah M, lalu memasukkan formalin karena itu salah satu proses dalam embalming. Embalming dilakukan dikarenakan penyidik maupun Anda dan keluarga enggan melakukan otopsi. Dikarenakan enggan melakukan otopsi, makanya dilakukan embalming. Dikarenakan pula tubuh M akan disemayamkan selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Sedangkan peraturan dinas kesehatan, bila tubuh atau seseorang yang meninggal akan disemayamkan lebih dari 1 hari, itu diwajibkan di embalming. Dan dengar lagi baik-baik ya gedebok pisang, biar tidak lagi gagal paham. Anda mengatakan seharusnya dokter Jaja diperiksa dikarenakan sudah mengeluarkan darah dan itu Anda anggap mengeluarkan barang bukti. Justru seharusnya Anda dan pihak penyidik yang diperiksa termasuk keluarga Anda, terutama ayah Anda. Mengapa enggan diotopsi itu tubuh korban? Malah seharusnya Anda dan keluarga, terutama ayah Anda, itu masuk kategori pidana karena mencegah dilakukannya otopsi. Jadi terbalik rasanya kalau Anda meminta dokter Jaja untuk diperiksa, justru Anda sendiri berserta dengan ayah Anda yang seharusnya diperiksa. Lagian aneh juga ya, Anda semangat sekali berkata seperti yang Anda ucapkan. Seakan-akan Anda sedang menutupi sesuatu, karena secara psikologis di saat seseorang ngotot seperti apa yang Anda lakukan, biasanya ada sesuatu hal yang Anda tutupi, akhirnya Anda emosi. Dan emosi Anda kalau saya lihat tidak terkontrol pada saat Anda mengucapkan hal tersebut kawan. Jadi sadar dan tidak sadar sebenarnya Anda dan ayah Anda beserta penyidik sebenarnya yang sudah menghilangkan barang bukti, bukan dokter Jaja. Senjata makan tua nih, ini bisa menjadi clue tambahan untuk perkara J dibuka kembali. Oke? Jadi berhati-hatilah dalam berucap dan bersikap kawan. Yang bisa menilai gestur badan seseorang tidak hanya kawan-kawan Anda yang ditampilkan sebagai saksi ahli. Kita semua juga bisa menilai gestur dan perilaku Anda, terutama gaya pengucapan Anda kawan. Oke? Berhati-hatilah kawan. Kalau memang bukan saudara yang memasuk, mana gue tahu Pak Hakim? Ya kagak bakal tahu lah. Jangan tahu paham aja kagak. Mana gue ngerti katanya. Lu udah mentersangkakan orang, terus lu nanya sama tersangka. Situ waras. Gak ada bau pisang. Salah alamat kawan. Malah nanya sama tersangka, lu tanya sama saksi, lu tanya sama bukti, lu tanya sama CCTV. Kalau bisa lu tanya sama tuh kopi, kan kopi yang lu otopsi. Kalau bisa lu tanya tuh sama gelas. Ini hakim aneh-aneh aja nih. Bener kayak kurang ngopi. Nanya sama tersangka, dia aja kagak ngerti sama dakwaannya apaan. Dibuat tersangka aja dia bingung kok. Suka aneh-aneh aja. Ini makin lawak perkara nih, serius makin lawak. Ngopi kawan, ngopi.